Pramugari itu melepas sepatu hak tinggi yang sudah 10 tahun tidak dicuci, lalu menggunakan ujung haknya untuk mengaduk kopi penumpang. Kemudian ia membawa kopi itu ke hadapan sang penumpang. Tapi tak disangka wanita itu ternyata sudah curiga. Ia langsung menepis cangkir kopi tersebut. Lengan Ani pun langsung melepuh terkena air panas. Melihat ekspresi sombong dari wanita itu, Ani hanya bisa diam, karena wanita itu adalah seorang putri kerajaan Thailand. Namun Ani juga bukan orang biasa. Tak lama sebelumnya ia sempat menjalin hubungan dengan sang pangeran. Jelas sekali sang putri sengaja naik pesawat kali ini untuk mencari masalah dengan Ani. Putri itu bahkan meminta Ani secara khusus untuk melayaninya. Ketika Ani berlutut di sampingnya dan menanyakan apa yang ia butuhkan, ia tiba-tiba melihat cincin di tangan sang putri sama persis dengan miliknya. Ia pun buru-buru menutupi cincin di tangannya. Namun putri itu sudah melihatnya. Ia meminta Ani melepaskan cincinnya dan menyerahkannya padanya. Ani tak punya pilihan selain menuruti. Tapi sang putri langsung melempar cincinnya ke lantai. Saat Ani hendak memungutnya, putri itu malah menginjaknya dengan sepatu emas miliknya. Kembali ke ruang istirahat, Ani semakin marah saat mengingat kejadian itu. Ia berniat membalas dendam pada sang putri yang arogan, karena tahu sang putri alergi makanan laut. Ani menyiapkan semangkuk mie seafood, lalu diam-diam mengambil udangnya, agar terlihat seperti mie biasa saat ia hidangkan. Putri itu pun langsung memakannya tanpa curiga. Namun tak lama kemudian ia mulai batuk parah, lalu menutup mulutnya dan berlari menuju toilet. Saat itu Ani melihat tumpukan foto di atas meja. Foto-foto dirinya dan sang pangeran saat berkencan. Ternyata sang putri sudah tahu semuanya sejak awal. Dengan perasaan tak tenang, Ani akhirnya menunggu pesawat mendarat. Sebelum pergi, putri itu memberikan tatapan menyeramkan padanya. Ani tahu pasti sang putri akan membalas dendam. Tapi tak disangka malam itu juga, Ani melihat berita kematian sang putri di televisi. Ia merasa senang sekaligus sedih. Senang karena putri itu sudah tiada. Sedih karena pesawat yang ia naiki harus mengangkut jenazah sang putri. Permintaan terakhir putri itu adalah agar hanya Ani yang menemani jasadnya. Ani pun duduk di kursi sambil memandangi jenazah sang putri yang tak jauh darinya. Perasaannya dipenuhi rasa takut. Tiba-tiba pesawat memasuki turbulensi. Kabinnya mulai berguncang hebat. Dan di saat itu juga, tubuh sang putri mulai bergeser perlahan ke arah Ani dengan cara yang sangat menyeramkan.